Halo, shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali kita dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, kiranya hati kita siap ya, disejukkan, diingatkan oleh firman Tuhan. Selama masih firman Tuhan itu mampu menyejukkan, menyegarkan hati kita, berarti saudaraku, kasih Tuhan masih ada di dalam hati kita. Ya, tapi kalau firman Tuhan tidak lagi menyejukkan, tidak lagi menyegarkan, malah membuat marah, mari kita koreksi diri kita, minta ampun sama Tuhan. Itu tandanya roh Tuhan sedang menjauh dari kita. Jangan sepele saudaraku. Ya, mari kita renungkan hari hidup kita hari ini. Ya, hari ini saya bawakan firman Tuhan. Saya akan baca keseluruhannya dalam Mazmur 49 ayat 1 sampai 21. Ya, ini agak panjang tapi perhatikan, karena dengan mendengarkan saya membaca, saudara pasti diberkati. Amin. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah yang menyanyikan Mazmur ini. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka? Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya dan memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Ayat 14. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut kepada seseorang menjadi kaya apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Amin firman Tuhan. Saya kolom 4 ini firman Tuhan saudaraku. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan mengajar kita untuk mendengar, mengamati dan merenungkan. Arti mendengar, mengamati dan merenungkan kita sudah jelas mengerti. Kita lihatlah orang-orang di sekeliling kita, ya. Kita lihatlah orang-orang yang kejadian-kejadian yang sekarang ini, ya. Mari kita belajar, ya. Dengan firman Tuhan hari ini dengan judul kebahagiaan yang sia-sia.
Berarti saudaraku, kita tahu bahwa ada orang berbahagia di dunia ini banyak. Bahagia karena hartanya banyak. Anak-anaknya sukses, ya. Memiliki kedudukan pangkat yang besar. Bahagia, senang pasti. Ya. Tetapi firman Tuhan, kebahagiaan yang seperti ini, firman Tuhan gambarkan sama dengan hewan yang akan dibinasakan. Wow. Firman Tuhan ini sangat kejam. Tetapi firman Tuhan sementara mengingatkan betapa pentingnya kita menikmati hidup ini di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang kita tidak boleh bepergian, tidak boleh memiliki jabatan, tidak boleh kaya, tidak boleh memiliki uang, tidak. Malah firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 dikatakan ayat 10 bahwa Tuhan itu membawa hidup yang berkelimpahan. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah betapa banyaknya kebahagiaan semu yang hanya karena harta, yang hanya karena kedudukan. Begitu mereka diperhadapkan kepada kebenaran, mereka menolak, mereka tidak mau karena kebenaran, karena firman Tuhan mengoreksi. Oh, dalam kebahagiaan kita, apakah kita memperhatikan firman Tuhan? Oh, dalam kebahagiaan kita, apakah kita rendah hati? Apakah kita ada hubungkan seluruh kehidupan keberhasilan kita, kegemilangan kita kepada Tuhan? Saat ini pun posisimu tidak ada pergumulan, semua indah, puji Tuhan. Tapi ingat, hari senang pun Tuhan ajar kita tetap bergantung kepadanya. Yang kedua, ayat 6-13, manusia yang berhasil, sukses gemilang, kaya raya, tidak akan dapat diselamatkan oleh semua itu. Ketika seseorang dipanggil Tuhan menghadap, kekayaannya yang besar tidak bisa menggantikan nyawanya. Bahkan untuk berobat saja, banyak orang saya dengar berobat ke Malaka, berobat ke luar negeri, tapi pulang tetap tidak membawa hasil. Karena apa? Uang tidak bisa menebus nyawanya. Kekayaan tidak bisa menggantikan kesehatannya. Betapa pentingnya kita merenungkan hidup kita yang singkat ini. Selalu kita sangkut pautkan dengan Tuhan. Sedang berbahagia, sedang menikmati berkat Tuhan pun sekarang. Mari hormati Tuhan dalam kebahagiaanmu. Amin. Hormati Tuhan dalam kesuksesanmu, bahwa Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Hormati Tuhan dalam kekayaanmu. Jangan sombong. Dalam sekejap semua binasa. Ingat yang ketiga, ayat 14-15. Orang yang tidak tergembala dengan firman Tuhan akan digembalakan oleh maut. Dan maut itu akan membawa mereka meluncur ke dunia orang mati. Tetapi ayat 16 berkata, Tuhan membebaskan nyawaku dari kematian karena aku digembalakan oleh firman. Ini. Jangan mau digembalakan oleh kekayaanmu. Jangan mau kita digembalakan oleh kesuksesanmu, ketenanganmu. Sekarang tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Tapi sebenarnya ketika kita dalam keadaan tidak ada apa-apa, tidak ada pergumulan, kita harus semakin melekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita mampu menghadapi hari esok yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Saudaraku, saya pribadi selalu berkata kepada diriku sendiri, walaupun belum sempurna ya, saya katakan walaupun lagi tidak ada pergumulan, jemaat baik-baik saja, kehidupan kami dicukupkan oleh Tuhan. Tapi saya tidak mau lengah, saudaraku. Saya belajar memberikan waktuku kepada Tuhan. Karena kadang-kadang ketika tiba-tiba kesesakan terjadi, itu kadang-kadang di tengah-tengah kita lagi senang-senang. Jadi roh kita, jiwa kita harus kita persiapkan. Tetap kita dalam keadaan berdoa kepada Tuhan, tetap dalam keadaan rendah hati, koreksi diri, hormat kepada Tuhan dalam segala kesenangan kita. Yang keempat,
Ayat 17 sampai 21. Manusia yang bahagia tanpa Tuhan. Perhatikan. Kau lagi senang sekarang? Saudara lagi happy-happy? Uang lancar? Sehat? Pekerjaan lancar? Kalau itu di luar Tuhan, firman Tuhan berkata, kebahagiaanmu sia-sia. Karena kebahagiaan tanpa Tuhan boleh disamakan bagaikan hewan yang akan dibinasakan. Memang firman Tuhan ini rasa tegas, kejam. Tapi banyak orang bersandar kepada kekayaannya, menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan otoritasnya, tidak takut akan Tuhan. Mari kita belajar. Saya juga belajar. Sebagai seorang ibu gembala, saya merasa ibu-ibu itu adalah teman-temanku. Pemuda, remaja, anak sekolah minggu adalah anak-anakku. Tidak suka memerintah, menghormati Tuhan. Dalam semua kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita, hormati Tuhan. Karena kesuksesan, kekayaan, kegemilangan tanpa Tuhan itu sama dengan hewan yang akan dibinasakan. Malah hewan lebih enak, saudaraku. Begitu hewan mati, tak ada pertanggungjawaban dia. Tapi kita, kalau kita mati di luar Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Dan kita akan dihukum selama-lamanya di neraka. Mari, kekasih-kekasih hatiku yang mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 5 ayat 11 sampai 16. Kekayaan di luar Tuhan itu menyedihkan. Kekayaan di luar Tuhan itu merupakan kemalangan. Tetapi ayat 17 dan 18, kebahagiaan dan kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga karunia Tuhan. Nikmatilah, berbahagialah. Dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai 19, kebahagiaan yang sejati datang berlimpah-limpah ketika kita perhatikan firman Tuhan. Kekasih hatiku, saudaraku yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari, kebahagiaan kita adalah karena Tuhan. Bukan karena uang yang banyak, kekayaan, kedudukan, kekuasaan yang besar. Tapi hanya karena Tuhan. Kebahagiaan yang di dalamnya ada rasa hormat kepada Tuhan. Kesuksesan yang di dalamnya ada rasa takut akan Tuhan. Kekayaan yang di dalamnya ada rasa hormat kepada Tuhan. Berbagi. Dalam kekayaanmu berbagi. Dalam kekuasaanmu sayangi bawahanmu. Dalam kesuksesanmu tarik mereka yang sedang dalam pergumulan. Mari pelajaran hari ini kepada kita. Jangan menjadi manusia yang bagaikan hewan yang akan dibinasakan. Tapi marilah kita menjadi manusia yang berarti. Yang disukai Tuhan. Karena kita takut dan hormat kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya, saudaraku. Puji Tuhan.